Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di bab Fadailus Saum, fadilah puasa, yaitu pembahasan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu, setiap amalan Bani Adam baginya, sudah ada hitungannya, sudah ada bilangan dari pahalanya. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, puasa itu benteng. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila kalian berpuasa, fala yarfuthu, jangan bicara jelek, wala yaskhab, jangan ribut. Fa'in sabahu ahadun, apabila ada orang yang mencela, au qatalahu, atau ngajak bertengkar, falyakul inni shaimun, maka jawablah, aku ini puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, lahulufu famus shaimi, bau mulutnya orang puasa, atyabu indallahi min rihil misik, lebih harum di sisi Allah dari harumnya misik. Lis-shaimi farhatan, orang yang puasa mengalami dua kegembiraan, yafrahuhuma. Idza aftara faraha bifitrihi, apabila berbuka dia bergembira dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu, dan yang kedua apabila berjumpa dengan Rabbnya, fariha bisaumihi, bergembira dengan puasanya. Wa fi riwayati Muslim, di dalam riwayat Muslim, kullu amal ibni adama lahu, setiap amalan Bani Adam baginya, sudah ada hitungannya. Yudha'aful hasanatu, dilipatkan satu kebaikan, bi asyri amsalihha, minimalnya 10. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 pahalanya. Dilipat gandakan sampai ila sab'ami'ati di'fin, menjadi 700 lipat. Itu satu amalan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, illa sauma, kecuali puasa, lipatannya tidak seperti ini. Fa innahu li, karena puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwat dan makannya karena aku. Sudah yang pertama tentang bahwa puasa ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah lewat pembahasannya. Itu faidah pertama ya dari hadis tadi. Faidah pertama dari hadis tadi, bahwa puasa itu dikhususkan untuk Allah karena mulianya puasa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua,
Sebelum masuk yang kedua, di sini beliau katakan wa tudharu faidatu hadzal ikhtisas yaumul jum'ah, dan nanti diperjelas lagi manfaat penghususan puasa ini, manfaat penghususan balasan puasa pada hari kiamat. Nah, kama qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Kata beliau, idza kana yaumul qiyamati, apabila hari kiamat, yuhasabullahu abdahu, Allah menghisab hambanya. Dihisab itu maksudnya ditakrir, diperjelas. Apakah kamu dulu berbuat seperti ini? Ya, di penetapan. Mungkin ada yang keliru catatannya misalnya. Itu namanya hisab. Wa yuaddi ma alaihi bil madzalim min sa'iri amalihi, dan ditunaikan padanya dari berbagai kezaliman. Dihisab semua kezaliman-kezaliman dari seluruh amalannya, hatta idza lam yabqa illa shaum, sampai ketika tidak tersisa kecuali puasa. Yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalimi, maka berhenti Allah sampai puasanya itu bisa menghandle, istilahnya mengcover, menutup kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Setelah dihisab semua tinggal puasa, maka kesalahan-kesalahan sisanya sudah ditutup oleh puasa. Wa yudkhiluhu al-jannata bisaum, sehingga dia bisa masuk jannah dengan puasanya. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan kita afiyah dan memasukkan ke surganya. Asani, faidah kedua dari hadis tadi, ya, hadis Abu Hurairah tadi. Annallaha qala fi saum, bahwa Allah mengatakan tentang puasa, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya puasa itu. Fa'adhafal jaza ila nafsihi al-karimati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, adhafa itu menyandarkan balasan pada dirinya. Saya yang akan membalasnya. Artinya balasan diserahkan pada Allah, disandarkan pada dirinya. Diri Allah yang mulia. Di sini bahwa Allah itu punya diri, ya, nafsu itu diri, ya. Apa bahasa kita diri? Li'annal a'mala, karena amalan-amalan as-salihata, yang saleh, amalan-amalan saleh, yudha'afu ajruha, dilipat gandakan pahalanya, bil adad. Seluruh amalan saleh pahalanya oleh Allah dilipat gandakan dengan hitungan, dengan bilangan. Seperti tadi hadis dari Muslim tadi, minimal 10 dilipat gandakan sampai 700. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan minimal 10 pahalanya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai menjadi 700 lipat pahalanya dalam satu kebaikan. Nanti apa yang menyebabkan 10, misalnya 20, 30, 40 dan seterusnya, 100, 200, 300 sampai 700, ini tergantung dari tingkat keimanan seseorang, tingkat daripada kehusuan kalau sholat. Kalau selain sholat, tergantung dari kehadiran hatinya di dalam beramal, keikhlasannya, tergantung dari keikhlasannya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang ihsan. Ihsan itu malaikat Jibril bertanya, mal ihsan,
Apa itu ihsan? Beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka taroh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Sekarang misalnya selain kalau sholat tadi khusyuk, berarti tingkatan khusyuk itu bertingkat-tingkat juga. Pahalanya berlipat-lipat juga, bertingkat-tingkat pahalanya, tergantung kehusuannya. Sekarang kalau selain sholat, misalnya puasa kan termasuk amal soleh. Jadi minimal puasa itu, kalau puasa tadi kan sudah di sini balasannya. Selain puasa, misalnya baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran termasuk amal soleh atau taklim seperti ini. Orang taklim pun seperti itu, minimalnya 10 pahalanya, dilipat gandakan sampai menjadi 700. Tergantung apa ini? Kalau sholat, kalau taklim tergantung apa? Kalau sholat tadi khusyuk, kehusuannya. Kalau taklim, niatnya sama ya, sama ikhlas, sholatnya ikhlas, kemudian ngajinya ikhlas. Tergantung pemahamannya. Nah, tadi ke hadis kata Rasulullah SAW, semakin seseorang itu ihsan, semakin tinggi pahalanya, semakin besar keimanan seseorang. Misalnya kenapa kita taklim? Karena ini perintah dari Allah, sehingga saya keluar menuju majelis taklim dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan duduk dengan khusyuk, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah. Ini ibadahnya orang yang ihsan, seakan-akan melihat Allah, didorong oleh kecintaan dan kerinduan. Kita taklim didorong oleh apa? Keterpaksaan atau lainnya. Yang didorong oleh kecintaan dan kerinduan ini terbaik dan tertinggi pahalanya. Pahala itu tergantung dari tingkat keimanannya. Ila ad'afin kasiratin, dari 700 itu masih saja oleh Allah dilipat gandakan menjadi lipatan-lipatan yang banyak. Ya. Berarti 700 ini bukan maksimal, bukan batasan tertinggi, masih bisa. Tergantung tingkat keimanannya. Maka orang mau sholat misalnya ada 10, sholatnya persis sama dengan yang ditunjukkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Tapi itu bisa jadi pahalanya berlipat, berbeda-beda. Bisa jadi beda antara Ahmad dan Ali, seperti perbedaan sejauh antara langit dan bumi. Tergantung dari tingkat kehadiran hatinya. Amma saumu, adapun puasa. Jadi ini kalau amalan soleh ya, selain puasa ya, minimal 10, dilipat gandakan sampai 700. Masih lagi dilipat gandakan dengan lipatan yang banyak, tapi bilangan. Amma saumu, adapun puasa, fa innallaha adhafal jazaa'a 'alaihi. Sedangkan puasa, maka balasannya Allah yang melipat gandakan. Ila nafsihi min ghairi i'tibari adatin. Dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan yang tidak bisa digambarkan oleh angka. Tidak bisa diungkapkan dengan angka. Kenapa? Karena tingginya, karena besarnya lipatan-lipatan tadi. Ini puasa. Nah, tapi tergantung tadi tingkat keimanannya orang yang puasa. Masih beda-beda juga. Disebabkan karena kata Rasul SAW, ada orang puasa itu hasilnya hanya alju wal atosh, lapar dan dahaga saja.
Nah, juga beliau katakan apabila orang berpuasa walam yada qaulaz zur, ada orang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan jelek, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Yaitu tadi hasilnya cuma lapar saja. Wa huwa subhanahu akramul akramin. Jadi balasannya tidak bisa diungkapkan dengan angka-angka. Allah langsung yang membalas dengan lipatan yang jauh dari angka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akramul akramin. Paling dermanya penderma. Kalau ada penderma-derma, maka Allah yang paling derma. Wa ajwadul ajwadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling belas penyantun, pemberi. Wal atiyah, dan memberi, atiyah memberi biqadri mu'tiha. Fayakunu ajru saimi aziman kasiran bila hisab. Sehingga kesimpulannya bahwa pahala orang yang puasa itu sangat besar, azim, sangat agung, tanpa bisa dihitung, bila hisab. Wasyamu sobrun, dan puasa itu merupakan kesabaran. Ala ta'atillah, orang bisa puasa itu, orang yang puasa bisa puasa dengan benar hanyalah orang yang sabar ala ta'atillah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. 1. 2. Wasobrun an maharimillah, sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Wasobrun ala aqdarillah al-mu'lamah, yang ketiga sabar dengan takdir Allah yang tidak enak. Minal ju', berupa lapar, wal atos, haus, wada'ful badan, lemahnya badan, wan nafas, dan jiwa. Badannya dan jiwanya lemah karena lapar dan dahaga. Nah, faqad ijtama'at fihi anwa'us sabri salasatun. Maka di dalam puasa ini terkumpul padanya 3 macam kesabaran. Karena sabar itu ya 3 ini. Sabar itu 3 ini macamnya. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan yang diharamkan, dan sabar terhadap takdir Allah yang pahit. Nah, karena takdir Allah ada 2. Khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk. Sakit misalnya, miskin, itu takdir buruk. Wa tahaqqaqa an yakuna as-shaimu minas sabirin, sehingga dengan puasa ini seseorang memastikan dirinya sebagai orang yang bersabar. Dan Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersabar, akan memberi pahala bagi orang-orang sabar bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Coba di sini tadi ya, puasa itu pahalanya bighairi hisab, ya. Pahala orang puasa tanpa hisab. Dan orang yang berpuasa telah memastikan dirinya sebagai orang yang sabar, yang pahalanya orang bersabar itu juga tanpa hisab. Berarti ada 2 pahala besar bagi orang puasa. Pahala puasanya sendiri itu tanpa hisab, pahala sabarnya juga tanpa hisab. Masya Allah ya. Makanya yang bisa menjalankan ini hanyalah orang-orang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Di situ seruannya saja oleh Allah dengan kata ya. Ini seruan pemuliaan dari Allah. Pemuliaan kepada orang-orang yang beriman. As-salisu, faedah yang ketiga dari hadis Abu Hurairah tadi. Annas sauma junnah, bahwa puasa itu junnah. Apa junnah? Benteng. Ai wiqayatun, maksudnya pelindung, penjaga. Wiqayah itu. Wasatrun, dan satrun ini penutup. Yakisa ima, yang bisa melindungi orang puasa minal lagwi, dari kesia-siaan, warrafath, dan kejelekan. Jadi orang yang puasa terluput dari kesia-siaan dan kejelekan-kejelekan. Walidzalika qala, sehingga itu, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashab. Kalau kalian puasa jangan bicara kotor dan jangan ribut. Wa yaqihi aidan minan nar, dan juga orang puasa itu terjaga dari neraka. Nah, dan neraka ini siksa Allah yang sangat dahsyat. Api terpanas di dunia misalnya ada yang sampai 3000 derajat panasnya, itu masih dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat dari api dunia. Yang para sahabat bertanya, mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sungguh api dunia ini sudah sanggup menghanguskan manusia itu. Maka Rasul menjawab, sungguh api neraka itu dilipat gandakan 69 kali dari api dunia ini. Dan manusia, kita-kita ini dikatakan oleh Allah, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu annas wal hijarah. Kita-kita ini manusia, kalau tidak Allah lindungi, maka menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya saja melayang selama 70 tahun baru sampai dasarnya. Kita mungkin tidak pernah jatuh 1 menit, itu jarang. Dari mana? 60 detik ya. Gedung tertinggi saja misalnya jatuh ya berapa detik saja. Ya. Wah, itu 70 tahun. Mungkin bisa melebihi usia kita di dunia. Walidzalika ruwiya, dari itu rawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan bi isnadin hasanin, dengan sanad yang bagus, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu benteng. Yastajinnu biha al-abdu minan nar, yang melindungi atau membentengi hamba dari neraka. Maka kita ini butuh, sangat butuh. Nah, jadi amalan ini bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh untuk melindungi, menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u, yang keempat dari faedah hadis Abu Hurairah tadi, anna khulufa fammis shaimi atyabu indallah min rihil misik, bahwa bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Li'annaha min atharis siyam, karena bau mulutnya itu efek dari pelaksanaan puasa. Fakanat thayyibatan, sehingga dinilai oleh Allah itu baik.
thayyibatan indallahi subhanahu wa ta'ala wa mahbubatan lahu, dan dicintai, baik dan dicintai, ya, baik dan dicintai. Wa hadza dalilun, maka hadis ini merupakan dalil ala azimi sya'ni siyam, dalil tentang agungnya puasa indallah, di sisi Allah. Jadi puasa itu perkara yang sangat agung di sisi Allah. Inna say'al makruh, bahwa sampai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, al mustahbabasa, yang jelek, indanas, di kalangan manusia, jelek di kalangan manusia, bau, yakunu mahbuban indallah, maka walaupun bau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thayyiban, dan sangat baik. Kenapa? Likaunihi sya'nun, likaunihi nasya'a an ta'atihi bisyam, karena itu berasal dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Jadi suatu yang jelek menurut manusia tapi itu buah dari ketaatan, maka di sisi Allah apa? Baik. Nah, al-khamisu, yang kelima, annalis-shaimi farhatan, orang puasa itu mengalami dua kegembiraan. Farhatan inda fitrihi, yang pertama bergembira ketika berbuka. Wa farhatan inda liqa'i rabbih, yang kedua bergembira di akhirat, yaitu ketika berjumpa dengan Allah, dengan Robnya. Amma farhuhu inda fitrihi, sedangkan gembira ketika berpuasa, fayafrahu bima an'amallahu alaihi minal qiyami bi ibadatihi, dia bergembira karena sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, dikaruniai oleh Allah kenikmatan, bisa menjalankan puasa, bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan kemampuan seseorang bisa melaksanakan puasa itu juga merupakan nikmat dari Allah dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam unasin hurimu, berapa banyak orang yang dihindarkan oleh Allah dari pahala besar tadi. Falam yasumu, mereka tidak puasa. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'ami wasyarab wan nikah. Wa yafrahu bima abahallah, dan mereka orang yang puasa sangat gembira karena Allah sudah membolehkan makan dan minum dan juga mengumpuli istrinya. Alladzi kana muharraman alaihi halasyam, halasaum, yang itu diharamkan ketika puasa. Kalau nggak ada puasa ya biasa-biasa, makan itu ya biasa-biasa. Tapi ketika puasa, kemudian azan maghrib, masuk maghrib, makan, wah senang sekali, gembira. Wa amma farhuhu inda liqa'i rabbih, adapun bergembiranya orang puasa ketika berjumpa Allah, berjumpa Rabbnya, fayafrahu bisaumihi, dia bergembira dengan puasanya. Hina yajidu jazaahu, ketika dia mendapati balasannya indallah, di sisi Allah. Muwaffaron kamilan, yang ditunaikan oleh Allah secara sempurna. Fi waktin huwa ahwaju, di waktu yang dia sangat butuh. Manusia berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun. Di bawah terik matahari 1 mil di atas kepalanya.
yang air peluhnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya. Karena dahsyatnya mahsyar, maka mereka sangat butuh solusi, butuh penyelesaian ketika itu. Ma yakunu ilaihi hina yuqal, maka ketika itu ada seruan. Nah, ada seruan. Aina shaimun, mana orang-orang yang dulu berpuasa. Lihat hulul jannata min babir royan, agar mereka itu masuk jannah, masuk surga dari pintu royan. Royan kalau diterjemah itu lega, habis dahaga, itu lawannya dahaga. Jadi karena mungkin nama itu sesuai dengan amalan dulu di dunia, orang puasa sering dahaga di siang hari, maka di sana ada pintu surga namanya pintu royan. Alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang tidak masuk ke pintu royan ini selain orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Ramadan sebentar lagi dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu royan. Nah, wa fi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini irsyadun. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bimbingan Allah dan Rasulnya lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Bagaimana? Idza sabahu ahadun, kalau ada orang mencela, au qatalahu, atau mengajak bertengkar, gudo ya, ganggu. Nah, alla yuqabiluhu bil misal, hendaknya jangan dilawan, hendaknya jangan dibalas, walaupun hanya dengan yang semisal. Nah, tidak usah dibalas, ditahan lidahnya. Dan itu memang berat, nahan lisan itu berat. Kudu ngomong aja, apalagi yang sudah biasa ngomong ya. Berat untuk tidak ngomong. Padahal setiap omongan itu ada catatannya. Beda kalau yang lain, misalnya gerakan kaki, gerakan tangan, nah, gerakan badan itu tidak seperti gerakan lisan, lafaz. Kalau Allah katakan wa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seseorang itu melafadzkan satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Nah, itu khusus pada bicara. Karena ayat ini juga menasihatkan, karena memang kebanyakan manusia masuk neraka itu penyebabnya adalah lisan. Anggota badan paling lunak tapi paling berbahaya. Li'alla yasdadus sibab, agar supaya tidak bertambah lagi celaan-celaan itu. Wal qital, dan pertengkarannya tidak bertambah. Wa alla yad'afu amamahu bisukut. Nah, wa alla yud'ifu amamahu bisukuti bal yahbiruhu bi annahu shaimun. Dan tidak melemahkan atau meremehkan yang di depannya dengan diam. Tidak didiami, tidak, orang yang mencela tidak didiamin dan tidak dibalas, tapi dibalas, dikabarkan, disampaikan bi annahu shaimun. Sampaikan, saya ini puasa,
Saya ini puasa mas, misalnya. Dihina lagi, saya ini puasa. Nah, isyaratun ila annahu lam yuqabilahu bil masal. Maka ini mengisyaratkan bahwa orang yang mencela tadi tidak dibalas dengan yang semisal. Kenapa tidak dibalas? Ihtiraman lisaum, untuk memuliakan ibadah puasa. La ajzan, bukan berarti saya tidak mampu. Saya ini jago kalau urusan balas membalas. Nah, tapi saya tidak, sekarang tidak. Saya ini sedang puasa, memuliakan puasa. Anil akhdi bisari, saya mampu kalau membalasnya. Nah, wahina idzin yang qati'us sibab wal qital, maka dengan jawaban itu, pemberitahuan itu akan berhenti celaan-celaan itu dan pertengkaran. Sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nah, menolak kejelekan dengan cara yang lebih baik, dengan cara tidak dibalas. Dan itu berat ya. Dengan memaafkan misalnya, itu akhlak sangat mulia. Memaafkan, al-afu. Yang kedua as-safhu ya. Memaafkan dan dihilangkan kejengkelan-kejengkelannya. Memaafkan, afwun, as-safhu artinya dihilangkan kejengkelan-kejengkelan kepada orang yang mencela tadi, orang yang gudo tadi, yang ganggu tadi. Nah, ini juga rejal yang seperti itu, namanya dia laki betul, kuat betul. Sehingga Rasulullah SAW pernah tanya, tahukah kamu siapa orang yang kuat? Sahabat menjawab, ya yang menang gulat. Oh, bukan itu. Orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya. Nah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau terjadi di antara kalian permusuhan, ka'annahu waliyun hamid. Allah katakan, walaupun terjadi gangguan yang paling dahsyat di sini, permusuhan. Musuhnya itu ka'annahu waliyun hamin, seperti teman yang dianggap seperti teman, enggak didongkoli. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, yang demikian tidak bisa diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ya. Maka kata Rasul, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas kecuali sabar. Nah, sabar ini butuh latihan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang latihan untuk bersabar, maka Allah akan karuniakan dia kesabaran. Ya, kalau ingin cari teman, dilatih temannya itu, dilatih sabar. Gimana cara ngelatihnya? Pak Enje ini dikudo ya. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, tidak bisa menjalani seperti ini, membalas gangguan dengan yang lebih baik, kecuali orang yang memiliki nasib yang besar. Illa dzu hazzin azim. Nah. Wa min fadaili shaum, dan di antara faidah keutamaan puasa, annahu yashfa'u, bahwa puasa itu menolong li sahibihi, orangnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, setiap kita butuh pertolongan, terutama menghadapi kengerian dan kedahsyatannya hari kiamat. Nah,
Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Amr ini ya, bukan Umar, bin Amr. Kalau Umar di sini tidak ada wawunya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran keduanya bisa memberi syafaat, bisa memberi pertolongan. Nah, lil abdi, bagi seseorang, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyamu, puasa berbicara. Nah, ai Rabbi, ya wahai Tuhanku, wahai Robku, mana tuhut to'ama, aku yang telah mencegah dia makan, wasyahwata, dan syahwat, fasyafi'ni, izinkan aku menolong dia, fi. Nah, izinkan aku menolong dia, maka puasanya itu bisa menolong orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana tuhun nauma, aku mencegah dia tidur, bilail, tidur malam. Ini menjadikan dalil, hadis ini merupakan dalil baca Quran itu malam. Baca Al-Quran malam ini dalilnya, aku yang telah mencegah dia tidur malam. Fasafini, maka izinkan aku memberi pertolongan ke dia. Qala fayasfa'ani, maka keduanya bisa menolong. Nah, ikhwani, kata beliau, kata Syekh, fadailus shaum la tudraku hatta yaqumus shaimu biadabiha. Keutamaan puasa yang sudah dibahas itu, ya, itu tidak akan diperoleh sampai seseorang itu melaksanakan puasa dengan adab-adabnya. Nanti akan dibahas adab-adabnya, cara-cara puasa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa memperoleh faedah-faedah puasa tadi, melindungi dari neraka, pahalanya besar, menolong kita ketika kita butuh pertolongan. Misalnya timbangannya persis sama, nah itu kan sangat butuh pertolongan. Amalan baiknya dan amalan jeleknya sama persis. Nah di situ kan butuh syafi' namanya, butuh penolong. Nah, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah, fi itqani siyamikum, di dalam melaksanakan puasa kalian, wa hifdzi hududihi, dan menjaga batasan-batasan. Nanti yang dipuasai itu apa saja? Karena banyak orang puasa itu hanya dohirnya, sementara batinnya, jiwanya tidak dipuasai, sehingga dirusak oleh batinnya, dohirnya. Watubu ila rabbikum min taksirikum fi dzalika, dan bertaubatlah kepada Allah, kepada Rabb kalian, dari kekurangan-kekurangan kalian di dalam melaksanakan puasa. Ya, artinya kata beliau, laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita berusaha dengan mohon hidayah dan taufik dari Allah, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Adapun kurangnya kita tutup dengan apa? Banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah dengan memperbanyak baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW mengatakan, sangat berbahagia, sangat beruntung orang yang nanti menghadap Allah menemui catatan amalnya, ternyata yang paling banyak catatannya di sana adalah ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih.
Maka Rasulullah SAW kata para sahabat, tidak ada manusia yang lebih banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih kecuali Rasulullah SAW. Abu Hurairah pernah menghitung satu majelis seperti ini, Rasulullah dihitung oleh Abu Hurairah mengucapkan 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Maka pelajaran hendaknya kita jangan sungkan-sungkan, jangan alergi untuk banyak-banyak membasahi lidah kita dengan zikir astagfirullah wa atubu ilaih, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai pembahasan kita tentang fadilah atau keutamaan berpuasa. Kita akan masuk insyaallah Sabtu depan ke bab baru, yaitu hukum puasa Ramadan. Nah, insyaallah ini bahasan kita malam ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalam.